Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sabila dengan NIM 200130116. Mahasiswi jurusan Teknik Industri Universitas Maliku Saleh semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Programmable Logic Controller atau yang lebih dikenal sebagai PLC. Apa sih PLC itu? Nah, PLC itu merupakan suatu komputer digital yang digunakan dalam industri untuk memproduksi perangkat robot dan juga mobil. Di mana PLC ini adalah sebuah kombinasi mikroprosesor yang berintegrasi dengan power supply, rangkaian input, rangkaian output dalam suatu modul yang sama, seperti pada gambar berikut. Di mana PLC ini dapat dipergunakan untuk mengontrol berbagai variasi sistem kontrol otomasi sesuai keinginan pemrogramnya. Nah, ini merupakan bentuk dari PLC, di mana dia terlihat bahwa dalam suatu modul yang sama itu memiliki berbagai rangkaian seperti input-output, access door, dan status, dan juga lain-lainnya. Kemudian ada PLC itu dia dapat digunakan dalam otomasi proses elektromekanis, di mana dia dapat mengontrol listrik dan mengubah energi listrik tersebut menjadi energi mekanik. PLC ini awalnya dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sekuensial dalam suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat dikendalikan dan dioperasikan oleh individu yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pengoperasian komputer secara khusus. PLC ini memiliki bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan dapat dioperasikan bila program yang telah dibuat dengan menggunakan software yang sesuai dengan jenis PLC yang akan digunakan tersebut telah dimasukkan. Nah, adapun bahasa pemrograman itu ada 3, ada bahasa mesin, ada bahasa assembling, dan bahasa tingkat tinggi. Di mana bahasa dasar PLC yang sering digunakan adalah bahasa mesin dan juga bahasa assembling atau bahasa perakitan. Tetapi pada beberapa kondisi tertentu juga diperlukan dan dipakai bahasa tingkat tinggi. Adapun fungsi PLC itu ada 2. Ada yang pertama itu sequential control. Dalam sequential control ini, PLC memproses input sinyal binar menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan atau sekuensial. Di sini, PLC menjaga agar semua step atau langkah-langkah dalam proses sekuensial ini berlangsung dalam urutan yang tepat, tidak berantakan. Nah, yang kedua ada monitoring plan, di mana pada fungsi yang kedua ini PLC secara terus-menerus memonitoring status suatu sistem, misalnya temperatur, tekanan, tingkat ketinggian, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubung dengan proses yang dikontrol. Misalnya nilai sudah melebihi batas, sehingga PLC ini kemudian akan menampilkan pesan tersebut kepada operator. Kemudian dapat diketahui komponen utama dalam PLC itu ada beberapa. Yang pertama ada power supply, yang kedua ada central processing unit atau CPU, atau juga disebut sebagai prosesor. Yang ketiga ada modul CO prosesor, dan yang keempat ada modul input dan output, dan yang terakhir ada perangkat peripheral. Nah, yang pertama tadi kan ada power supply. Dalam power supply itu suatu hardware komponen. Power supply itu merupakan suatu hardware komponen elektronika yang mempunyai fungsi sebagai supplier arus listrik dengan terlebih dahulu merubah tegangannya dari AC menjadi DC. Yang kedua tadi ada CPU atau prosesor. Nah, prosesor adalah komponen utama dari suatu komputer, di mana fungsi prosesor secara umum adalah mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan menjadi output, yaitu pemberi perintah. Yang ketiga ada control unit atau CU, adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit di dalam CPU tersebut. Yang keempat ada modul input atau output, di mana modul ini dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar yang merupakan hal terpenting untuk kita ketahui.
Inti dari mempelajari sistem input-output suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur dari modul input-output tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah perangkat tambahan atau perangkat atau peripheral device. Di mana peripheral device ini adalah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Konsep PLC ini ada tiga sesuai dengan namanya, yaitu Programmable Logic Controller. Yang pertama yaitu Programmable, di mana dalam Programmable ini PLC menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat dengan mudah, diubah-ubah fungsi ataupun kegunaannya. Yang kedua ada Logic. Logic menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik, ILU, yang melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, and, or, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada controller. Controller menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini, yang pertama yaitu Programmable Logic Controller atau PLC merupakan komputer digital yang digunakan untuk mengontrol berbagai variasi sistem kontrol otomasi sesuai dengan keinginan pemrogramnya. Di mana bahasa yang digunakan itu biasanya bahasa mesin atau bahasa assembling. Adapun pada beberapa kondisi itu digunakan juga bahasa tingkat tinggi. Fungsi PLC itu ada dua, sekuensial dan monitoring. Pada sekuensial, PLC menjaga agar semua step atau langkah dalam proses sekuensial tersebut berlangsung dalam urutan yang tepat. Dan pada monitoring, PLC secara terus-menerus memonitor atau mengontrol status dari suatu sistem. Sehingga apabila ada kesalahan dalam sistem tersebut, maka PLC akan menampilkan pesan tersebut kepada operator. Dan konsep PLC yang baru saja kita ketahui yaitu ada tiga berdasarkan namanya. Yang pertama ada Programmable, Logic, dan Controller. Sekian presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.